Untuk itu, mari kita berdoa untuk kelancaran acara ini. Berdoa selesai. Saya tidak bertanggung jawab atas keselamatan Anda jika Anda tidak bertepuk tangan selama 30 detik dimulai dari sekarang. Izin Pak Dekan, Pak Staf Menteri, mohon maaf, saya tidak pada kapasitas untuk berbicara serius karena tugas saya adalah tidak serius. Kalau saya serius justru saya tidak dibayar. Mahasiswa yang memang punya wawasan kebangsaan memang kelihatan dari mukanya, ya kan? Kalian memang kelihatan sangat berkebangsaan sekali, walaupun sebagian berkebangsaan Korea tampangnya, sebagian lagi berkebangsaan India. Tapi ini bukan apa-apa. Saya tidak bermaksud untuk melecehkan apapun karena saya senang-senang banget berada di antara kalian. Saya juga sama-sama dari Unpad. Kebetulan saya dari Studi Pembangunan angkatan jadul. Saya stand-up komedian cukup lama. Saya angkatan pertama dan cukup lama tidak dipanggil TV. Seriusan. Saya penyiar radio, saya TV presenter, saya voice over, tapi saya yakin TV presenternya Anda tidak pernah melihat saya karena acaranya jam 4 pagi bareng Ustadz. Tapi voice overnya saya yakin Anda pernah mendengar saya. Mohon maaf, saya menyebut produk. Misalnya, sakit kepala, Paramex obatnya, pernah mendengar? Sebentar, saya selalu mendapatkan applause di bagian itu, tapi itu bukan suara saya. Saya cuma bilang, pernah mendengar, begitu. Saya cuma nggak bilang, itu suara saya. Enggak, bukan itu. Mirip, terserah lu. Wawasan kebangsaan harus dimiliki oleh setiap orang. Begini, saya tadi ngobrol sama Bang Edi. Saya bilang, Bang Edi, salah satu aktor kita, mas kawinnya itu, ini Om Pong Haryatmo, pernah mendengar? Kalian boleh googling, walaupun tidak seumuran, tapi kalau dilihat di datanya, beliau melamar calon istrinya itu menggunakan bendera merah putih dan lambang Garuda. Bukan karena hebat-hebat banget wawasan kebangsanya, nggak punya duit. Kagak, tapi serius. Coba ada nggak di antara kalian misalnya, Beb, aku mau jadi pacar kamu. Ada nggak yang mensyaratkan gini? Kamu boleh jadi pacar aku asal kamu bisa menyebutkan Pancasila. Ada nggak? Nggak ada. Makanya itu pun perlu dilatih. Ini, saya mohon maaf, ini yang laki perempuan pacaran? Nggak apa-apa. Lagian dia nolak kok, sok banget gitu. Sok banget nggak. Tapi kalaupun pacaran, ini tempat yang pas. Ini tempat yang cocok buat pacaran. Kenapa? Laki dan perempuan di tempat yang sepi. Yang ketiga itu setan. Ini tempat yang ramai. Itu laki sama laki. Laki sama perempuan. Kalau laki sama laki di tempat yang sepi, itu yang ketiga bukan setan, tapi seko. Ya, Bo. Makanya Yei sendiri di depan. Enggak. Anyway, dari obrolan yang tadi, amazingly komunikasi. Ini saya senang banget berada di antara kalian, walaupun tidak semuanya mahasiswa Vkom. Saya memang pernah bercita-cita, bahkan saya sempat ngobrol juga dengan Om Dikdik. Saya bilang saya bercita-cita ingin masuk fakultas komunikasi, masuknya ke ekonomi. Dan setelah lulus itu salah jalan. Saya menjadi penyiar radio. Kemudian setelah itu saya dapat pekerjaan beberapa kali dari Kominfo. Nggak cocok. Mendingan kalian kuliah di Vkom, insya Allah lulus jualan pulsa. Enggak, itu terlalu merendahkan. Enggak, maksudnya apapun itu, kalau dengan hati saya yakin pekerjaan akan terasa lebih ringan. That's why saya mau ceritakan begini. Amazingly saya bicara tadi mengenai tentang komunikasi. Saya walaupun bukan dari Vkom, akhirnya saya di stand up comedian. Itu pun komunikasi. Amazingly medsos. Sejak adanya Facebook, itu saya sudah 5 kali mendapatkan undangan reuni. Kalian pernah kan, walaupun kalian belum lulus kuliah udah diundang reuni kan? Reuni yang saya dapat adalah reuni kuliahan, reuni SMA, reuni SMP, reuni SD, sama reuni TK. Oke, kuliahan. Masih ingat gue mukanya? Oke, reuni SMA. Masih ingat? SMP apalagi? TK, yang diingat apa? Prasotan, ayunan, ngapain gue diundang? Dan ini reuni itu membuat gue nyaman. Kenapa gue nggak datang? Cuma 1 kali dalam hidup gue datang. Kenapa? Karena reuni itu membuat gue nggak nyaman adalah pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama,
selalu saja pertanyaan itu sama ketika ketemu. Budi, mana aja Bud? Terus gue harus laporan, gue kemana aja? Kemarin dari Bali. Ngapain gue harus laporan sama lu? Iya kan? Lebih parah lagi apa? Ngobrol lama dia ngomong kayak gini. Kemana aja lu Bud? Aing aja dong dihadapin siapa tadi. Gue berdiri depan lu udah nanya ke tadi. Di mana lu Bud sekarang? Berdiri depan lu dari tadi. Lu nanya di mana lu sekarang? Udah gitu pertanyaan berikutnya adalah ini pertanyaan awkward dan bahaya ketika salah orang. Pertanyaannya selalu sama. Udah married belum? Udah nikah belum? Gitu kan? Kalau jatuhnya sama orang yang udah married, selesai jawaban. Udah married belum? Udah selesai jawabannya. Kayak dia. Pacaran bukan, selesai. Ketika jatuhnya sama orang yang baper, udah married belum? Gagal bro. Lama. Bisa jadi curhat. Iya kan? Itu lebih lama. Ada lagi pertanyaannya. Itu selalu pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang membingungkan. Udah married belum? Pertanyaan berikutnya adalah anak lu berapa? Gitu kan? Misalnya gue jawab 2 bro. Lalu dia gini sambil tepuk tangan. Pas banget bro. Wait, ntar dulu. Ini reuni. Gue tahu banget. Ini pasti dia mau jualan asuransi. Pasti dia tanya umur anak lu berapa? Gitu kan? Come on, ini reuni, nikmati, party, ngapain juga lu mau jualan asuransi? Itu bukan apa-apa, nggak seberapa ibu-ibunya, yang mbak-mbaknya jualan kerudung sama ciput. Kita reuni, come on, nikmatin aja. Dan itu lebih parah lagi, sorry saya mau minum dulu. Yang lebih parahnya adalah pertanyaan-pertanyaan itu tergantung berapa lama kita nggak ketemu. 15 tahun nggak ketemu. Pertanyaannya selalu tidak jauh berbeda. 40 tahun gak ketemu. Di usia 40-an lah anggap begitu ya. Di usia 40 tahunan. Pertanyaannya itu bukan lu udah married atau belum. Kurang ajar pertanyaannya. Bini lu masih yang itu? Serius? Atau bahasa Sundanya pemajikan mana masih nu eta? Kurang ajar. Dan itu bukan hanya sekedar bini lu masih yang itu. Itu gak seberapa pula. Bayangkan pula di 60-an, 70-an tahun kita reuni, pertanyaan tuh bukan berapa anak lu, berapa istri lu, ini bini lu yang itu atau bukan, yang udah meninggal siapa bro? Itu pertanyaan ketika reuni di umur 60-an, 70 tahun. Maka saya nggak nyaman. Pernah saya datang reuni di acara SMA, reuni SMA. Satu kalinya. Kenapa saya nggak datang lagi? Kan nggak nyaman. Lagi enak ngobrol, ada si Mulki, si Irwan, gua bertiga teman gua. Setelah itu ada yang satu lagi. Biasanya mohon maaf loh ya, yang cewek itu tampak lebih tua. Mohon maaf. Biasanya ketika dia datang nyamperin, Budi, iya mbak. Yang manggil mbak, kita seangkatan. Iya, maaf. Dewi ya? Bukan. Rita? Bukan. Oh, iya. Lita? Bukan. Gua Agus. 15 tahun kagak ketemu, ada yang transgender rupanya. Dan yang gue tahu, si Agus ini kiper gue. Tinggi orangnya. Dan kita kan ngobrol nih ya. Wan, inget gak? Gue waktu SMA, gue pernah ngintip-ngintip anak cewek ganti baju ketika mau olahraga. Ih, lu masih cowok. Setan. Lu masih cowok, Gus. Ngapain juga gue ngintip lu? Itu ya, ngapain sih AI gitu? Itulah amazingly media komunikasi, kemudian juga itu media sosial. Anyway, saya cuma sedikit bercerita mengenai kehidupan keseharian kita ketika misalnya ketika sudah lulus. Semoga kalian juga bisa menikmati dunia kelulusannya, bukan hanya sekedar menikmati dunia kuliahnya. Begitu ya, boleh saya minta tepuk tangan untuk Anda? Dan satu hal, pekerjaan yang nanti kita lakukan tentunya harus berwawasan seperti yang tadi. Saya selama ini tidak pernah mengenal orang yang saya benci di telepon, yaitu Veronica. Ketika telepon, Veronica tuh selalu menjawab ketika nggak nyambung. Kurang ajar sih Veronica. Ternyata ada orangnya di sini rupanya. Tapi ketika Anda bekerja, carilah pekerjaan nanti yang cocok untuk pekerjaan Anda. Seperti hanya saya menikmati pekerjaan saya sebagai stand-up comedian. Saya seorang voice over. Anda pernah mendengar yang tadi saya contohkan? Misalnya voice over itu selalu saja suaranya itu dibuat sedemikian rupa karena mau latihan menjadi suaranya golden voice. Dulu saya latihannya di angkot. Kalau sekarang saya pakai kendaraan pribadi, kemudian saya bisa latihan sambil jalan. Selamat pagi, selamat siang, enak. Bayangkan, dulu tuh latihannya di angkot. Bapak supir,
10 meter ke depan. Kiri. Kiri. Kiri nying. Mohon maaf, ini komunikasi juga. Orang Sunda yang di Bandung kuliahnya saya tahu banget kunyang anjing itu bukan karena tidak sopan, tetapi karena akrab. Iya kan, Nying? Mohon maaf Pak dosen, Pak Dekan ada di sini. Tapi kata anjing itu hanya bermasalah di intonasi. Anjing, itu marah. Iya kan? Anjing, itu nanya sambil gini, anjing. Ada lagi, orang Soreang, Banjaran, Cimahi gini, anjing. Ya, itu kalau kelihatan ya roknya pendek ya kan? Di dunia anjing sendiri ada komunikasi yang sama. Kalau kalian googling, kucing dengan anjing memiliki pola suara yang berbeda. Kucing itu memiliki 100 pola suara, anjing hanya memiliki 10 pola suara. Kucing ketika kawin, orang Sunda pasti ngerti. Iya, itu kucing. Oke. Anjing sendiri kalau kalian pernah itu kalau kalian ajak komunikasi 2 detik saya latih kalian untuk berkomunikasi dengan anjing. Boleh nanti kalian latihan begini. Misalnya ketika ketemu anjing, bapak ada, ibu ada, bapak sama ibu lagi ngapain? Gampang banget. Cobain nanti ajak ngobrol anjing, pasti dia ada orang gila. Anyway, voice over juga agak awkward ketika misalnya anggap gue jadi geli ngeliat mulu pada lebih lagi yang paling belakang sana. Enggak, lanjut. Nggak usah nengok ke belakang, nggak usah. Ntar kamera aja yang lihat. Oke. Voice over. Yang ini adalah bicara mengenai komunikasi tadi. Seorang komunikator begitu ya, seorang penyampai seperti Anda semua, seperti kita, seperti saya seorang voice over itu bicara mengenai komunikasi. Bicara pula intonasi. Karena intonasi itu menentukan. Yang saya tadi bilang, ada yang nada marah. Nah, ketika texting itu kan tidak ada, walaupun ada emoticon, tapi itu tidak membuat kita tahu emosi seseorang ketika dia bicara. Ketika kita bicara kan tahu dengan emosi ketika ada intonasi. Dan itu sering Anda mendengar misalnya di mall. Dan mereka memiliki kode-kode tersendiri. SPG 5, 36B. Sini gede ya SPG 5 ya. Maaf kepencet. Karena ada Pak Dekan, saya tidak akan memperagakan. Oh bebas, begini Pak. Ya itulah. Ada lagi, ini yang lebih parah. Karena seorang komunikator seperti seorang voice over itu bicaranya agak berat. Ketika misalnya anggap Anda yang laki-laki, ketika misalnya anggap gombal-gombalan, bapak kamu supir angkot ya, jawaban kan standar. Kau tahu gitu ya, kan pengen dilawakin ya kan. Tapi kalau saya gini, bapak kamu supir angkot, ya? Yang ada bukan dijawab. Cahyono, canda ya. Ada lagi, lebih parah lagi. Ketika ijab kabul, saya nikahkan Ananda Budi dengan Nani binti Anu dengan mas kawin anak marmut dibayar tunai. Saya jawab, saya terima nikahnya anak bapak dengan saya dengan mas kawin anak marmut dibayar tunai. Sampai jumpa nanti malam. Bapaknya bilang kayak gini, Cahyono, anakmu mau diapain? Ini lebih parah lagi adalah ketika misalnya anggap sudah menikah, di malam pengantin, do not ever imagine di malam pengantin ada suara kayak gini. Oh ya, mama, enak sekali. Gak ada. Garang. Ada Pak Dekan bola ya. Ada yang bilang gua sarap. Ini pagi-pagi istrinya membangunkan. Ini it's always work, selalu berhasil jokes ini pada bapak-bapak. Saya nggak tahu pada anak mahasiswa. Begini. Ketika misalnya pagi hari istrinya membangunkan. Pagi saya. Selamat pagi. Tadi malam luar biasa. Apa sih rahasianya? On clinic. Si yang ketawa pasti bermasalah dengan kejanggalan. Pura-pura kagak ketawa lo. Gua tahu lo impoten yang paling depan. Ada lagi. Itu baru biasa aja. Bayangkan ketika pagi hari bangun tidur, kemudian ada yang menelpon.
Pagi Om. Selamat pagi. Rina ada Om? Sebentar, kamu jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Cahyono. Canda Lia gitu. Karena aku berasa menjadi tidak enak ketika misalnya itu dilakukan keseharian. Seorang voice over juga ada yang perempuan. Pernah mendengarkan misalnya tung tung tung, pintu teater 1 susah dibuka. Pernah mendengar dong? Bayangkan mereka menikah. Voice over perempuan, voice over laki-laki, dan saya anaknya di tengah-tengah. Ketika misalnya istrinya mengatakan, Papa, tadi ada yang menelpon. Ya, Mama. Siapa dia? Dia tidak menyebutkan namanya. Dia hanya menitipkan nomor teleponnya. Nadanya naik. Berapa nomor teleponnya? Nomornya adalah 0815. Jika benar tekan 1. Suaminya bilang, tepuk tangan ya betul sama nanti ya. Ini memang terasa menjadi awkward ketika bahasa itu. Kalian pasti tidak melewati fase ini karena usia Om Edi, di break lagi ya. Usia Om yang di depan tadi yang tampangnya lumayan gede-gede yang tadi itu melewati fase komunikasi menggunakan pager. Komunikasi lagi nih. Kalau telepon, texting dan sebagainya itu straight. Pada saat itu langsung terkirim. Dulu menggunakan pager. Pager itu melewati seorang operator. Bayangkan mengirim pesan. Pernah tahu dong pager? Pasti tahu lah. Walaupun alatnya segede gini, tapi itu bayangkan sesangar-sangarnya seorang Edi Brokoli ketika lagi ngumpul sama cowok-cowok yang motor-motor semua, ketika terlut muncul Edi, kata mamah pulang, balik dia. Tapi bayangkan itu harus melewati operator. Pesannya seperti ini. Dengan Nani, operator 5, silakan ada pesannya. Baik Mbak. Ke ID berapa? Ke ID 1212 Mbak. Baik, pesannya? Pesannya Mbak, tolong sampaikan sayang, ouch, Gimana? Beneran, ini suka ada pesan-pesan yang awkward, pesan-pesan yang gak masuk akal. Gimana tadi Mas? Gini, sayang, ouch, Gini bukan Mas bacanya. Sayang. Ada padaikan sih kata gue juga. Gitu ya. Terus kata si orangnya kurang tinggi Mbak. Oh ya. Disampaikan nggak Mas? Nggak Mbak, saya mandi besar dulu. Terima kasih.